teman-teman properti, ketemu lagi dengan saya Aun dari Discovery Property. Hari ini kita masih di Depok, di Sheila at Sawangan, di klaster Laguna. Cuma tipenya hari ini beda. Tipe yang akan kita review adalah tipe veranda, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 carport. Bedanya dengan tipe Mondrian yang kita review sebelumnya, ini adalah lebarnya ini 8 meter. Panjangnya sama 14 meter dan ada rooftopnya. Serta kamar utamanya dia punya veranda atau punya balkon gitu. Jadi luas tanahnya 112 meter, luas bangunannya 136 meter. Bisa kita lihat di depan, ini udah kita lihat ya lebar ya, carportnya bisa untuk 2 mobil. Batas rumahnya itu ini, tembokin ya. Jadi taman sampingnya ini nggak ada. Gitu. Batasnya di sini. Terus bisa dilihat di atas ini ada balkonnya di kamar utama nih. Di kamar utamanya yang ngadep ke depan. Dan batas sampingnya sampai ke ujung kolam ini yang ada air terjun ya. Oke, langsung kita masuk aja. Begitu masuk ini ada beberapa anak tangga dan ini ada space kecil untuk sebetulnya nanti ini tanah bisa kita pakai untuk nanam tanaman, atau ada juga ide mungkin nyimpan kayak tempat untuk pakai sepatu. Jadi ada shoes box lah di sini. Bentuk pintunya ya dengan kaca kayak gini, ini inget sama tipe Mondrian kemarin. Dia mirip dengan Mondrian, dibikin kotak-kotak begini. Yuk lanjut masuk. Begitu masuk, konsepnya kurang lebih sama dengan Mondrian, open space juga, ada void tinggi juga. Cuma memang ini agak sedikit lebih pendek dari Mondrian, cuman agak lebar. Begitu masuk pintu sebelah kiri itu langsung ke kamar mandi. Kamar mandi di lantai 1, di sini aja ya, cuma 1. Nah ini memang desain interiornya ini bagus ya. Ada saya lupa ini tipe subway kalau nggak salah. Cuma nyusunnya susun bata vertikal. Tapi nanti yang didapat oleh unit aslinya itu nggak akan kayak gini. Jadi dindingnya ini nanti akan sama, motifnya motif terrazzo kayak homogeneous style gini. Jadi ini akan sama dengan di dinding nanti. Tingginya itu kurang lebih akan kayak 160-an ya, 160 cm itu akan pakai homogeneous style jenis terrazzo begini. Jadi yang didapat di kamar mandinya ini wastafel yang nempel ke dinding, tanpa tabletop, tanpa kabinet, nggak ada kaca ya. Kloset dapat, kaca ini nggak ada, showernya dapat tanpa backsplash yang ini ya, hanya terrazzo sampai setinggi kepala saya lah kurang lebih 160 cm. Udah ada space untuk pasang water heater, pakai listrik juga. Oke, selanjutnya kita lewati dulu living room, kita masuk ke kamar anak yang di bawah. Kamar anaknya cukup kompak, ini keren juga sebenarnya. Dia dikasih kaca yang ngadep ke depan, walaupun nanti sebetulnya kaca ini harus kita perhatikan juga ya. Nanti ukuran kacanya nggak akan sampai full sini, karena ini sebetulnya udah space dinding rumah lain ya. Jadi cuma sampai sini kacanya, jendela hidupnya ya. Ini nanti akan kena dinding lain. Kurang lebih ini 3x3 ada ya, 3x3 meter lah kamar anak yang di bawah. Oke, kita lanjut ke living room. Living room, dining room sama kitchennya nyatu ya dengan konsep open space. Yang saya suka dari klaster Laguna ini, selain di Mondrian, di veranda juga ada void yang tinggi banget sampai ke rooftop. Kali ini beneran ada rooftop, beda dengan Mondrian yang si atapnya sampai ceiling ya. Kalau ini beneran ada rooftop, kita nanti bisa ke atas untuk ya tempat ngopi atau nongkrong di atas lah. Dan yang uniknya lagi di tipe ini, seluruh dinding sebelah kiri saya ini itu semuanya sliding door kaca. Bisa teman-teman lihat ini kacanya gede banget. Memang kalau untuk tengah hari begini, ini kurang lebih jam 14.30 ya siang, ini memang panas. Tapi dari sisi lain, kalau memang AC-nya cukup dingin, ini nggak ada masalah sebetulnya.
dan nggak perlu nyalain lampu. Malahan ini lampu sebenarnya nyala semua, tapi nggak ngaruh gitu, karena cahaya dari luar kuat banget. Oke, kita ke tamannya ya. Nah, ini tamannya lebih luas daripada yang tipe Mondrian. Tipe Mondrian kemarin mungkin cuma segini nih. Tapi yang tipe veranda ini agak lebih panjang, keluarnya sampai batas ini. Dan ujungnya itu sampai ke batu-batu koral ini nih. Jadi nanti kurang lebih di sini posisi pojok dindingnya itu. Ini bisa dibilang 2 kali lipat lebih luas tamannya dari tipe Mondrian. Bisa nanam pohon yang gede juga, atau misalkan untuk meja sama kursi buat ngopi-ngopi santai atau mainan anak-anak juga bisa di sini. Oke, kita lanjut ke arah tangganya. Di tangganya ini nanti railingnya akan seperti ini sama, jadi warna hitam dengan kisi-kisi warna hitam. Sebelum naik ke atas, di bawah tangga ini memang penggunaan space yang cukup unik dari arsiteknya. Dia ada space untuk nyuci di sini. Jadi di sini simpan setrika uap atau misalkan mesin cucinya di sini. Nanti di sini ada saluran air untuk pembuangan. Jadi daripada space ini kosong nggak kepake, akhirnya dibikinlah ruang cuci. Ini juga ada jendela hidup di sini, jadi bisa kita buka kalau misalkan memang agak panas dari mesin cuci. Siapa tahu mesin cucinya ada pengering juga kan, dan nggak gitu panas, bisa dibuka. Sini juga ada jendela. Ini jendelanya hidup juga, bisa dibuka dan cukup tinggi ya. Ini hampir ke ceiling ya, tinggi banget. Memang di klaster Laguna ini banyak banget bukaan-bukaan sama kaca-kaca ya. Jadi kalau memang pagi-pagi itu udara sama matahari pagi ini bisa kerasa banget masuk ke rumah. Yuk kita lanjut naik lantai 2. Tangganya cukup lebar, lumayan untuk angkut-angkut barang, oke lah. Tingginya juga pas, panjang, kakinya ini masih ada space, jadi nggak terlalu takut jatuh atau kepleset. Tapi nanti nggak akan gini ya, ini parket tambahan. Jadi nanti yang akan didapat di tangga ini warna dan motifnya sama dengan lantai di lantai 1. Homogeneous style 60x60 yang nanti akan dipotong. Sampai ke lorong di lantai 2 ini kita disambut juga sama kaca yang bukaannya cukup tinggi sampai ceiling. Ini ada 3 kaca ya. Satu di depan tangga ini biar tangganya nggak gitu gelap, terkena cahaya. Setelah itu maju dikit, kiri kanannya udah cahaya lagi nih. Kaca lagi. Ini yang ngadep ke belakang ke taman tadi, yang ini ngadep ke depan ke carport. Ini pakai kisi-kisi nih yang depan biar nggak terlalu kelihatan dari luar, kisi-kisi kayu sama kayak di Mondrian. Sampai sini kirinya ada kamar utama, kanan kamar anak. Kita ke kamar mandi dulu deh, ke depan. Lurus dari tangga itu lorong, masuk kamar mandi. Ini lumayan spesius banget ya kamar mandinya, agak panjang nih. Jadi mirip kamar mandi utama di Mondrian ya, agak panjang, tapi nggak, tetap sana lebih gede kayaknya. Nanti ini akan sama juga, homogeneous style motif teraso di dinding. Ini nggak ada. Bagusnya ini ada void juga nih di kamar mandinya, jadi nggak perlu pakai lampu siang. Pokoknya di Laguna ini super bright, semua ruangannya. Dan di kamar mandi juga dia pakai jendela yang hidup. Ini bagus nih, kalau misalkan mandi air panas di rumah, ini sih saya pribadi ya. Kalau mandi air panas, bukaan kamar mandi blower nggak gitu gede, itu uap airnya tuh agak lama. Jadi kita nggak kayak nafas uap air gitu. Tapi dengan bukaan gede begini, uap airnya bakalan cepet keluar. Ya, nice touch. Oke, kita lanjut ke kamar anak. Kamar anaknya punya jendela yang gede banget. Wah, ini sih open banget ya jendelanya. Jendelanya pojok lagi. Ini agak jarang sih yang ada kamar punya jendela pojok begini. Ini berarti
strukturnya dikuatin di dua sisi ini nih, di sini sama di situ. Kan di sini nggak ada struktur, pojok ini benar-benar close dia, pakai kaca doang. Kacanya sampai ceiling, kaca hidupnya juga ada kiri kanan. Jadi nanti akan banyak udara masuk ke kamar ini, yang bisa untuk ke lorong, ke kamar mandi juga. Kalau kamar mandinya dibuka, air udara masuk dari sini keluar sana. Pokoknya wah mantap nih, sirkulasinya enak, bagus, cukup luas lah. Lanjut kita ke kamar utama. Oh iya, listrik di sini sama ya kayak tipe Mondrian, 3300 watt juga. Nah, masuk ke kamar utama, kiri kanannya udah ada wardrobe. Ini sebetulnya nanti nggak akan dapat, tapi space untuk pasang wardrobe-nya udah dapat. Nih, kita bisa pakai yang bukan kayak gini. Di atas bisa untuk koper dan lain-lain yang jangan dipakai. Sisi kanannya dipakai tipe kaca begini. Memang kalau tipe kaca gini elegan banget, cuma kita harus sering-sering beresin. Kalau kelihatan berantakan nggak enak malah kelihatannya. Kita kamar mandinya dulu. Oh, ini lebih luas lagi kamar mandinya. Nah, dia masih pakai jendela hidup juga nih. Ini mantap nih untuk yang mau bikin rumah. Kayaknya emang sekarang perlu pakai jendela hidup kayak gini di kamar mandi, biar udaranya tuh tergerak, kayak nggak ada bau lembab segala macem, atau misalkan uap air panas yang ketahan dalam kamar mandi. Ini aja angin berasa nih. Jangan lupa bahwa setiap kamar mandinya akan menggunakan homogeneous style motif teraso setinggi ini, tanpa ada kaca, tanpa ada tabletop. Kita ke area bednya. Sini udah ada space untuk dressing table, untuk meja dandan segala macam. Pakai kursi, ini nggak ngeganggu juga ya. Ini kalau kita tarik kursi ke sini, kita masih bisa lewat jalan. Space-nya cukup oke, mantep lah. Ujung sini dekat TV ini ada jendela hidup juga, cukup tinggi juga kacanya. Di atas juga masih ada kaca-kaca yang bikin cahaya masuk ya. Nah, kelebihannya di tipe veranda ini, kamar utamanya ini punya balkon. Memang nggak gitu gede balkonnya, cuma kita bisa pakai buat kayak pagi-pagi gitu kan, buka pintu kamar ini buat udara segar masuk gitu, buat ya ngeliat pemandangan ke depan kayak pagi-pagi bangun tidur. Memang agak kesannya itu kalau rumah ada balkon itu kayak lebih prestis lah, beda sama rumah biasa. Selanjutnya kita ke lantai 3, ke rooftopnya ya. Nah, ini dia pembeda dari setiap tipe rumah yang ada di Sila at Sawangan. Salah satunya tipe veranda ini punya rooftop yang bisa kita pakai untuk barbecue, untuk makan-makan, atau untuk kegiatan apapun sesuai dengan pemiliknya nanti. Jadi nanti itu rooftop ini akan cuma kayak semen gitu aja. Tambahan-tambahan parket sama, oh ini bukan parket, ini keramik tapi motifnya parket, motif kayu. Tanamannya juga nggak akan ada. Dan ini void yang kita lihat dari lantai 1, yang di atasnya kitchen sama dining room ini. Jadi kurang lebih seperti ini keadaan rooftopnya. Memang mungkin lantainya akan berbeda nanti, tapi untuk ukurannya kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih ini yang bisa kita bahas di tipe veranda di Sila at Sawangan. Untuk yang tertarik dengan rumahnya, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Untuk detail rumah dan segala macamnya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you.